Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Tamara menggenggam erat stang motornya, napasnya berat. Sejak subuh, ia sudah berkeliling dari pangkalan ke pangkalan, namun tak satu pun tabung gas yang bisa ia dapatkan. Biasanya, dalam sehari ia bisa menjual hingga 15 tabung gas melon. Cukup untuk menghidupi dirinya dan putranya, Dika, yang masih berusia 6 tahun. Namun, sejak pemerintah menerapkan kebijakan baru yang membatasi distribusi gas subsidi, hidupnya berubah drastis. Ia mulai kehilangan pelanggan, dan uang di dompetnya semakin menipis. Di sepanjang gang sempit tempatnya tinggal, ibu-ibu rumah tangga mulai mengeluh. Warung-warung makan yang biasanya ramai kini banyak yang tutup. Harga gas yang melonjak membuat mereka tak sanggup membeli. Tamara yang dulu sering tersenyum ramah saat mengantar gas, kini lebih sering menundukkan kepala, menghindari tatapan pelanggan setianya yang terus bertanya, "Kapan gas datang lagi, Mar?" Ia tidak tahu harus menjawab apa. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, Dika datang dengan perut keroncongan. "Bu, makan apa hari ini?" tanyanya polos. Tamara menelan ludah. Hanya ada sepotong tempe dan nasi yang hampir basi di dapur. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan anaknya. Dengan senyum tipis, ia mengusap kepala Dika. "Ibu masakin nasi goreng ya, Nak," katanya, meskipun minyak goreng pun hampir habis. Malam itu, Tamara tidak bisa tidur. Ia termenung di depan ponselnya, membaca berita tentang kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan rakyat kecil. Katanya, kebijakan ini untuk mengurangi subsidi yang dianggap membebani negara. Tapi, bagi Tamara, yang sehari-hari mengais rezeki dari tabung gas 3 kg, kebijakan ini adalah vonis mati. Ia merasa muak. Ia ingin melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Tamara mendengar kabar bahwa sekelompok pedagang kecil dan ibu rumah tangga akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Mereka ingin menuntut pemerintah mencabut kebijakan yang membuat rakyat kecil semakin sengsara. Tamara ragu. Apakah ia hanya akan berdiam diri, atau ikut turun ke jalan? Tapi bayangan Dika yang kelaparan membuatnya mantap. Ia harus bergerak. Dengan penuh semangat, Tamara mulai mengumpulkan informasi tentang aksi tersebut. Ia menghubungi beberapa kenalannya yang juga terdampak. Mereka sepakat untuk pergi bersama. Saat ia memandangi motor tuanya, yang biasanya penuh dengan tabung gas, hatinya terasa panas. Kali ini, ia tidak akan membawa gas untuk dijual. Ia akan membawa suara rakyat kecil yang selama ini diabaikan. Sebelum berangkat, ia menatap wajah Dika yang masih terlelap. "Ibu janji, Nak, kita gak akan kelaparan lagi," bisiknya. Lalu, dengan langkah penuh keyakinan, ia menyalakan motor dan melaju ke arah gedung DPR, di mana suaranya akan bergabung dengan suara ribuan orang lain yang bernasib sama. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia siap memperjuangkan haknya. Udara di depan gedung DPR terasa panas, bukan hanya karena terik matahari yang menyengat, tetapi juga karena ratusan orang berdesakan di sana. Tamara berdiri di tengah lautan manusia yang membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan. "Cabut kebijakan gas mahal. Kami butuh makan, bukan janji," teriak mereka dengan lantang. Tamara merasakan getaran semangat yang sama. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang ribuan keluarga kecil yang hidupnya terhimpit. Ia mengepalkan tangan, berteriak mengikuti orator di atas mobil komando. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi semangatnya tak surut. Ketika mikrofon berpindah tangan, seorang ibu dengan suara gemetar berbicara tentang warung nasinya yang tutup karena tak sanggup membeli gas. Tangisnya pecah, membuat Tamara semakin geram. Seharusnya pemerintah mendengar jeritan ini, bukan duduk nyaman di ruangan ber-AC sambil menikmati fasilitas mewah. Tak lama kemudian, pagar gedung DPR mulai dijaga lebih ketat. Polisi berbaris, bersiaga seakan massa adalah ancaman. Tamara melihat beberapa aparat mulai bergerak,
mencoba membubarkan kerumunan. "Kami rakyat kecil. Kami hanya ingin keadilan," seseorang berteriak. Dorongan demi dorongan terjadi. Tamara terhimpit, tubuhnya terdorong ke belakang. Kepanikan mulai melanda, tapi ia menolak mundur. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Di tengah kekacauan itu, seorang pria dengan setelan jas hitam muncul di tangga gedung. Tamara tidak mengenalnya, tetapi pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar aparat menahan diri. "Bawa beberapa perwakilan ke dalam," katanya kepada ajudannya. Tatapan matanya tajam, seakan meneliti kerumunan yang ada di depannya. Beberapa orang mulai dipilih. Saat ajudan itu menatap Tamara, ia merasa ragu. Tapi entah kenapa, ia mengangguk. Tamara melangkah masuk ke dalam gedung dengan hati berdebar. Udara di dalam terasa jauh berbeda dari panasnya jalanan di luar. Ruangan luas dengan lantai marmer berkilau menyambutnya. Sekilas, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tidak pernah memahami penderitaan rakyat kecil. Ia dibawa ke sebuah ruangan yang lebih kecil, di mana pria berjas hitam tadi menunggunya. "Silakan duduk," katanya, suaranya tenang tapi berwibawa. Tamara menatapnya tajam, tak ingin tunduk hanya karena ada di hadapan seorang pejabat. "Saya Dani, anggota DPR," pria itu memperkenalkan diri. Tamara tidak membalas dengan basa-basi. "Kenapa saya dibawa ke sini? Saya tidak butuh ruangan dingin. Saya butuh solusi," ucapnya, suaranya masih dipenuhi kemarahan. Dani tersenyum tipis, tampak tak terganggu oleh nada tinggi Tamara. "Saya ingin mendengar langsung dari Anda. Apa yang benar-benar terjadi di lapangan?" katanya, kali ini dengan nada lebih serius. Tamara terdiam sejenak, mencoba menilai apakah ini hanya bagian dari sandiwara politik atau ada ketulusan di baliknya. Tapi ini kesempatan langka, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan suara penuh keyakinan, ia mulai menceritakan semuanya. Tamara menarik napas dalam sebelum berbicara. Matanya menatap tajam ke arah Dani, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan meninggalkan kesan. "Sejak kebijakan baru diterapkan, saya kehilangan mata pencaharian. Gas langka, harga naik, pelanggan saya menghilang," ujarnya tegas. "Bukan hanya saya yang menderita. Warung-warung tutup, ibu-ibu kebingungan memasak, dan anak-anak kelaparan. Apa pemerintah tidak melihat ini?" Dani menyimak dengan serius, tangannya terlipat di atas meja. Ia sudah sering mendengar keluhan rakyat, tetapi melihat langsung seorang perempuan yang begitu berani berbicara tanpa takut di hadapannya membuatnya tertarik. "Kami di DPR memang sedang membahas solusi untuk ini," katanya, berusaha terdengar simpatik. "Tapi masalahnya lebih kompleks dari yang terlihat. Ada faktor distribusi, ada kebijakan subsidi yang dipangkas." Tamara mendengus. "Kompleks? Yang saya tahu, rakyat kecil seperti kami semakin susah, sementara orang-orang di atas tetap hidup nyaman," balasnya tajam. Ia bisa melihat sedikit perubahan ekspresi di wajah Dani. Mungkin pria itu tidak terbiasa dibantah secara langsung. Tapi Tamara tidak peduli. Ia tidak datang ke sini untuk berbasa-basi. Alih-alih marah, Dani justru tersenyum kecil. "Anda berani juga," katanya, nada suaranya sedikit lebih santai. "Biasanya, orang yang saya temui di sini hanya bisa mengeluh tanpa berani menyampaikan secara langsung seperti ini." Tamara tidak tahu apakah itu pujian atau sekadar bentuk sindiran halus, tapi ia memilih untuk tetap fokus. Setelah beberapa saat diskusi, Dani akhirnya menghela napas. "Saya tidak bisa menjanjikan perubahan instan, tetapi saya ingin membantu. Saya akan menyampaikan keluhan ini dalam rapat komisi minggu depan," katanya. "Tapi saya juga butuh lebih banyak data, lebih banyak bukti nyata dari lapangan." Ia menatap Tamara seolah menawarinya peran lebih besar dalam perjuangan ini. Tamara ragu. Seumur hidupnya, ia tidak pernah benar-benar terlibat dalam dunia politik atau aktivisme. Tapi ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Jika ada peluang untuk membuat perubahan, bahkan sekecil apapun, bukankah ia harus mencobanya? "Kalau saya bisa membantu,
saya akan lakukan, katanya akhirnya. Dani mengulurkan tangan, dan Tamara menatapnya sejenak sebelum akhirnya menyambut jabatan itu. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, entah ketulusan atau sekadar kepiawaian seorang politikus dalam memainkan perannya. Tamara tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, pintu yang selama ini tertutup baginya kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sejak pertemuan itu, Tamara dan Dani semakin sering berkomunikasi. Awalnya, obrolan mereka hanya seputar masalah distribusi gas dan kebijakan pemerintah. Dani beberapa kali meminta Tamara untuk mengirimkan laporan dari lapangan, testimoni para pedagang, bukti kenaikan harga, dan dampak yang dirasakan masyarakat kecil. Tamara yang awalnya tidak terbiasa dengan dunia birokrasi, perlahan mulai memahami bagaimana sistem bekerja. Suatu hari, Dani mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu mencolok. "Lebih aman di sini daripada di kantor," katanya. Tamara sedikit ragu, tetapi akhirnya datang. Ia menyerahkan beberapa dokumen yang ia kumpulkan dari pedagang kecil. "Kalau ini tidak cukup untuk membuktikan betapa kacaunya keadaan di lapangan, saya tidak tahu lagi harus bagaimana," katanya sambil menyodorkan map. Dani membolak-balik dokumen itu dengan serius, lalu menghela napas. "Saya akan coba angkat ini di rapat komisi," katanya. "Tapi, Tamara, kau harus tahu, di dunia politik, tidak semua hal bisa langsung berubah hanya karena kita mau." Tamara menatapnya tajam. "Jadi maksudmu, semua ini percuma?" Dani menggeleng. "Tidak. Tapi kita harus punya strategi." Percakapan yang awalnya serius mulai mencair saat Dani mulai bertanya tentang kehidupan Tamara. "Kau tinggal dengan siapa?" tanyanya. "Dengan anak saya, Dika," jawab Tamara singkat. "Suamimu?" Dani bertanya lagi, tampak ingin tahu lebih dalam. Tamara tersenyum miris. "Saya janda, Dani. Saya sudah terbiasa menghadapi hidup sendirian." Ada keheningan sejenak sebelum Dani akhirnya berkata, "Kau wanita yang kuat." Tamara tidak tahu mengapa kata-kata itu membuatnya merasa berbeda. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang mengapresiasi perjuangannya. Atau mungkin karena pria di depannya bukan hanya sekadar politisi, tapi seseorang yang mulai memahami dirinya lebih dari yang ia kira. Sejak saat itu, percakapan mereka tak lagi hanya soal politik dan kebijakan. Kadang, mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang makanan favorit, masa kecil, hingga mimpi yang dulu pernah mereka miliki. Hari demi hari, Dani semakin sering menghubungi Tamara, bahkan di luar urusan pekerjaan. Ia menanyakan kabar, mengingatkan Tamara untuk makan, atau sekadar berbagi cerita tentang kesibukan di kantornya. Tamara yang awalnya hanya ingin berjuang demi gas murah, kini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak pernah ia duga. Namun, Tamara tahu, hubungan ini tidak sederhana. Dani adalah seorang anggota DPR, seorang pria dengan posisi dan reputasi yang harus dijaga. Sementara dirinya hanyalah seorang perempuan biasa, seorang penjual gas keliling yang berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang sebenarnya mereka jalani? Aspirasi? Atau perasaan yang diam-diam mulai menyusup di antara perjuangan mereka? Tamara mulai menyadari bahwa semakin dalam ia terlibat dalam perjuangan ini, semakin banyak hal yang tampak janggal. Suatu malam, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan ikut campur. Masalah ini lebih besar dari yang kau kira." Jantungnya berdegup kencang. Awalnya ia mengira ini hanya ancaman biasa, tetapi beberapa hari kemudian, seorang pedagang gas yang dekat dengannya bercerita bahwa ia diperingatkan oleh seseorang agar tidak lagi berkoordinasi dengan Tamara. Kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang jaringan distribusi gas. Dari beberapa pedagang yang berani bicara, ia mendapat informasi bahwa ada kelompok tertentu yang mengontrol aliran gas bersubsidi, membuatnya langka di pasaran dan menaikkan harga demi keuntungan segelintir orang. Dan yang lebih mengejutkan, ada indikasi bahwa beberapa pejabat ikut bermain di dalamnya. Tamara tidak bisa tinggal diam. Ia menemui Dani dan menceritakan temuannya. "Kita harus bongkar ini," ucapnya penuh keyakinan.
Namun, reaksi Dani tidak seperti yang ia harapkan. Pria itu tampak gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu. Tamara, ini bukan hanya soal keberanian. Ada kepentingan besar yang terlibat. Jika kita gegabah, ini bisa membahayakanmu, kata Dani dengan nada khawatir. Tamara menatapnya tajam. Lalu apa? Kita diam saja dan membiarkan rakyat semakin menderita. Dani mengusap wajahnya, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku akan mencari cara. Tapi tidak bisa sekarang, tidak bisa terburu-buru, ujarnya pelan. Untuk pertama kalinya, Tamara merasa ada jarak antara mereka. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa jauh Dani benar-benar berada di pihaknya? Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam. Beberapa orang yang dulu bersedia bicara kini enggan ditemui. Seolah ada ketakutan yang mengikat mereka. Suatu malam, ketika Tamara pulang, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Perasaannya tidak salah. Beberapa hari kemudian, seseorang menerobos masuk ke rumah kontrakannya. Tidak ada yang dicuri, tapi barang-barang di dalam berantakan seakan ada yang mencari sesuatu. Ketika Tamara memberitahu Dani, pria itu langsung datang menemuinya. Kau harus lebih berhati-hati, katanya dengan ekspresi serius. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Tamara mengangguk, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Dani benar-benar bisa dipercaya? Atau ia juga terjebak dalam permainan kotor ini? Di tengah ketakutan dan kebingungan, satu hal menjadi jelas bagi Tamara. Ini bukan lagi sekadar perjuangan untuk gas murah. Ini adalah pertarungan melawan kekuatan besar yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan. Dan ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam untuk mundur sekarang. Tamara semakin sadar bahwa ia bukan lagi hanya seorang penjual gas keliling yang menuntut keadilan. Ia kini menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari kesengsaraan rakyat kecil. Setiap langkahnya terasa lebih berat, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia ingin kebenaran terungkap, tak peduli seberapa besar risikonya. Di tengah kegelisahannya, Dani kembali menghubunginya. Kita harus bicara, katanya melalui telepon. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Mereka bertemu di sebuah restoran yang cukup sepi. Dani tampak lebih lelah dari sebelumnya, tetapi sorot matanya tetap tajam. Tamara, aku sudah menemukan sesuatu, ucapnya pelan. Ada permainan kotor di balik distribusi gas, dan beberapa nama besar terlibat. Tamara menahan napas. Siapa? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Dani menggeleng. Aku belum bisa bilang sekarang. Tapi jika aku mengungkap ini tanpa bukti yang cukup kuat, aku bisa kehilangan semuanya, termasuk nyawaku. Tamara menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Dani bukan orang sembarangan, tetapi ia juga mulai merasa bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu darinya. Malam itu, saat Tamara hendak pulang, sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Seorang pria berbadan tegap turun dan berjalan mendekat. Tamara, ikut kami sebentar, katanya dengan nada datar, tapi tegas. Jantung Tamara berdegup kencang. Ia melirik sekeliling, mencari cara untuk kabur, tetapi dua pria lain muncul dari sisi lain, menghalangi jalannya. Tamara dipaksa masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, ia berusaha tetap tenang. Pria di sampingnya membuka ponselnya dan memperlihatkan sebuah rekaman. Kau kenal orang ini? Tamara terkejut melihat Dani dalam video itu, sedang berbicara dengan seseorang yang terlihat seperti pejabat tinggi. Dani bermain di dua sisi. Tamara, kau pikir dia benar-benar ingin membantumu? Kepalanya terasa berputar. Ia ingin menyangkal, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa semua ini mungkin benar. Apa yang sebenarnya dilakukan Dani di balik layar? Apakah selama ini ia hanya memainkan perasaan dan perjuangannya untuk kepentingan lain? Mobil berhenti di sebuah tempat sepi. Pria itu menatapnya tajam. Berhenti mencari masalah, atau kau akan bernasib sama seperti mereka yang sudah menghilang, ucapnya dingin. Tamara menggigit bibirnya.
Ia tahu kini nyawanya benar-benar dalam bahaya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Bagaimanapun caranya, ia harus menemukan kebenaran. Tamara keluar dari mobil dengan tubuh gemetar. Ancaman yang baru saja ia terima masih terngiang di kepalanya. Namun, ketakutan itu bukan lagi alasan untuk berhenti. Ia harus memastikan apakah Dani benar-benar berada di pihaknya, atau hanya mempermainkannya selama ini. Malam itu, ia menghubungi Dani, memintanya bertemu di tempat yang aman. Ketika Dani tiba, Tamara langsung menunjukkan video yang ditunjukkan orang-orang misterius tadi. "Jelaskan ini," ucapnya dengan nada penuh kekecewaan. Dani menatap layar ponsel tanpa ekspresi, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu suatu hari kau akan melihat ini," katanya pelan. "Tapi tidak seperti yang kau kira, Tamara. Aku memang berhubungan dengan mereka, tapi bukan berarti aku bagian dari permainan mereka." Tamara menatapnya tajam. "Lalu kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa harus ada kebohongan?" Dani mengusap wajahnya, tampak lelah. "Aku mencoba melindungimu," jawabnya. "Jika kau tahu terlalu banyak, mereka tidak akan segan-segan menyingkirkanmu. Aku sudah berusaha membantumu dari dalam, tapi ini lebih rumit dari yang kau bayangkan." Tamara ingin mempercayainya, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Ia sudah terlalu jauh masuk dalam pertarungan ini, dan kepercayaannya pada Dani mulai goyah. Namun, sebelum ia sempat memutuskan sikapnya, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Mereka langsung merunduk. Dani segera menarik Tamara ke dalam mobilnya dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. "Ini bukan lagi soal gas atau kebijakan," kata Dani saat mengemudi dengan wajah tegang. "Kita sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka ingin kita diam, atau kita akan berakhir seperti yang lain." Tamara menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahaya yang mengintai dari segala arah. Mereka bersembunyi di sebuah tempat aman sementara Dani berusaha menghubungi orang-orang yang bisa dipercaya. Di tengah ketegangan itu, Tamara merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Rasa mual yang sering muncul, tubuhnya yang terasa berbeda. Saat ia menyadarinya, napasnya tercekat. Ia hamil. Di tengah konspirasi yang mengancam nyawanya, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Anak dari pria yang kini berdiri di ambang kepercayaan dan pengkhianatan. Dengan situasi yang semakin berbahaya, Tamara tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Tetapi kini, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk anak yang sedang dikandungnya.